korban terakhir yang diangkat oleh ABRI dan polisi sampai menggunakan alat las karena dia tergencet oleh mesin kereta. Itu Junet sampai kakinya buntung kan. Kalau yang nggak kuat ya mungkin bisa pingsan di dalam karena sudah ada yang hancur, sudah ada yang tidak berkepala dan badan kepala kaki entah di mana kan gitu. Kalau mau menjelang maghrib itu ada yang lihat mama atau nenek ada orang kakinya nggak ada gitu. Itu anaknya buru-buru dibawa pulang. Ada yang palanya nggak ada yang bawa pulang. Menjelang maghrib nih, 6 lari anak kecil. Perempuan, ya sekitar umur 3 tahun apa 4 tahun gitu. Lari, saya Uber, saya nanya di warung belakang. Bukan ada warung belakang itu, belakang gedung, saya tanya. Dia juga nggak tahu, dia bilang nggak ngeliat katanya. Nah, jadi dia langsung bertanya dalam hati saya sendiri kan, ya itu anak kecil dari mana? Kok bisa lewat situ? Warga saya sudah terkapar, udah meninggal. Nah, yang dipertanyakan sama warga, yang satunya lagi kemana? Kok nggak ada gitu loh. Nah, tadi kan kita lihat dia lagi ngobrol berdua gitu loh. Nama saya Fadil, penumpang kereta api tahun 1987. Ya, saya trauma dalam satu hal terjadi sampai sekarang pun, wawancara sekarang ini pun saya masih merinding. Kembali lagi di Lentera Malam, bareng gua Adit dan sekarang kita lagi ada di segmen Telusur. Oktober 1987, publik digemparkan dengan sebuah tragedi maut yang sangat mengerikan dan juga memilukan. Ini merupakan salah satu musibah terburuk yang pernah ada dalam sejarah perkereta apian di Indonesia. Peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta api yang berada di sekitaran wilayah Bintaro. Dua buah kereta api yang berasal dari stasiun Kebayoran Lama dan juga dari stasiun Sudimara mengalami tabrakan yang keras di bagian depan kereta yang menyebabkan dua kereta ini luluh lantak di bagian depannya. Tragedi ini terjadi sekitar jam 6:45 pagi hari, di mana di jam-jam segitu kereta api sedang ramai-ramainya mengangkut penumpang yang lalu lalang. Beruntung masinis dan kondektur berhasil selamat, tapi akibat dari tabrakan itu lebih dari 156 orang meregang nyawa dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka berat. Pasca terjadinya tragedi Bintaro ini, para warga mengaku kalau sering melihat beberapa penampakan yang sering muncul di sekitaran lokasi tempat kejadian perkara. Gua dan tim Lentera Malam beberapa waktu lalu mencoba untuk mengunjungi lokasi kejadian untuk menggali informasi lagi yang lebih dalam dari para warga sekitar yang tinggal di daerah lokasi kejadian. Dan beruntungnya lagi, gua dan tim Lentera Malam berhasil mewawancarai salah satu penumpang selamat pada tragedi Bintaro itu. Dan satu lagi, tragedi ini banyak dikenal oleh khalayak ramai dengan nama tragedi Bintaro 1. Nama saya aslinya I Gunawan, biasa dipanggil di sini RT Wawan, sudah 6 periode. Saya asli sini, lahir di sini 56 tahun yang lalu. Saya pribumi asli dari Bintaro.
Kalau boleh tahu, nama jalannya ini apa nih? Kalau ini Gang Asoka namanya. Gang Asoka. Iya, Gang Asoka. Jalan Bintaro Permai 3, Gang Asoka. Kalau di Bintaro ini kan ada dulu namanya Nyai Simol. Itu orang yang bisa berkomunikasi dengan penghuni-penghuni lain. Dalam artian kalau mau ada terjadi sesuatu, itu dia selalu keliling memberitahu warga asli sini. Hati-hati anak-anak jangan pada main di jalan kereta. Suka memberitahu seperti itu. Jadi yang akan terjadi itu yang dia omongin pasti akan terjadi. Tapi terjadinya bukan sama orang sini gitu, sama orang mana-mana. Ya contohnya seminggu sebelum dia beritahu warga sekitar akan ada terjadi sesuatu gitu loh. Tapi benar pasti memang terjadi itu. Pada saat itu Senin pagi jam 7 tanggal 19 Oktober 1987 terjadilah tragedi tabrakan antara kereta. Jadi kereta dari Sudimara dan Kebayoran Lama bertabrakan karena jalur pada saat itu masih satu. Apa yang diucapkan amannya Simol itu betul terjadi karena beliaulah orang tua di sini yang lebih paham tentang Bintaro, dan juga dia sering berkomunikasi dengan roh-roh yang lalu lah ya. Kalau di sini mah seperti yang saya bilang tadi, si Budek, si Gagu sama si Item. Ya kalau tragedi awal tabrakannya kan kita kan masyarakat setempat nggak tahu persis ya, karena taunya sudah dum gitu loh. Nah, dengan terjadinya ledakan kereta, jadi kita warga melihat dan spontanitas untuk membantu mengangkut atau mengangkat para korban. Jadi kalau teknis awal muasalnya itu nggak tahu ceritanya seperti apa, tiba-tiba di pagi hari ada dentuman seperti bom gitu loh, dum. Nah, kita kan warga berhamburan keluar melihat. Nah, ternyata terjadilah tabrakan tragedi itu, tabrakan antara stasiun Kebayoran Lama dengan stasiun Sudimara. Informasi yang Bapak tahu tuh kesalahannya ada di mana, Pak? Kalau kita bicara kesalahan kan, saya juga tidak mengikuti banyak. Yang saya lihat kan seperti di film Tragedi Bintaro, ya sama seperti itu. Hanya miscommunication antara pelangsir dengan masinis. Pelansir yang dari Sudimara. Pelansir yang dari Sudimara. Kejadian itu dalam kereta itu lintasan dari Pondok Ranji ke Kebayoran Lama itu, Pondok Ranji itu berjalan beriringan berjalan sama-sama, di Kebayoran Lama jalan, Pondok Ranji jalan. Terjadilah tragedi Bintaro di tahun 87 itu. Mana yang salah mana yang benar kita nggak tahu karena kita penumpang. Yang tahu itu adalah pintu kereta api antara Kebayoran Lama dan Pondok Ranji itu harus ada komunikasi antara stasiun 1A 1B. Gua dan tim Lentera Malam akan mengajak kalian untuk sedikit berjalan-jalan mengunjungi lokasi di mana tragedi Bintaro 1 itu pernah terjadi. Di sini Pak RT juga mengajak gua dan tim Lentera Malam untuk menelusuri akses jalan yang dulu digunakan untuk mengevakuasi para korban tragedi Bintaro 1. Pada saat 19 Oktober 1987 jam 7 pagi hari Senin. Pada saat itu hari Senin pagi. Di sini tragedi Bintaro memakan korban cukup banyak. Dan alhamdulillah sebelum tim penyelamat datang ke lokasi tragedi, kami juga sebagai warga di sini antusias untuk mencari atau membantu korban, para korban yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi pada saat itu kejadiannya pada saat itu ini masih masih sawah semua, masih empang-empang. Jadi akses jalannya pun sulit. Akses jalannya cukup sulit, kendalanya banyak.
seperti tandu apa itu tidak ada. Jadi kita pakai alat seadanya. Ada tangga bambu, ya ada kursi panjang. Kita gotong mayat-mayat dan yang hidup sampai ke penampungan mayat di gedung Gor Pesanggerahan penampungannya. Kalau untuk kepala keretanya sendiri itu di bagian mana? Oh, kalau masalah kepala kereta sendiri jadi dari dua arah yang berlawanan. Itu yang dari Sudimara yang kalah. Karena yang dari Kebayoran Lama itu makan 2 gerbong. Di atasnya pun penumpang menumpuk, itu pun sampai 2 hari baru bisa evakuasi, Semuanya. ditarik semua pada jatuh mayat-mayatnya, baru kita angkat kembali. Yang terakhir malam hari ya pada saat itu adik kecil Junet namanya, itu terakhir karena dia yang tergencet oleh mesin kereta. Jadi itu kejadian tragedinya. Mari kita lihat, kita telusuri lagi untuk akses jalan mengangkut para korban sampai ke lokasi penampungan. Untuk kejadian tepatnya itu di bagian sini. Iya, bagian sini sampai Sampahan tuh. Kalau dulu kan rel keretanya kan satu. Iya. Itu yang mana ya? Inilah yang paling tertua ini. Yang sebelah sana. Ya. Ini baru, ini 2006 pembuatannya rel ganda. Jadi kita dulu akses jalannya cuma satu ini yang ada untuk mengangkut para korban. Akses jalan cuman ini yang ada. Dari dulu sudah ada, jadi akses jalannya cuma ini. Karena sebagian ke sana tuh sudah empang semua. Jadi nggak ada akses jalan, kita lewat sisi rel ngangkutnya pada saat itu. Nah, kita mengarah ini ke penampungan di Gor Pesanggerahan. Dulu namanya Balai Rakyat. Nggak ada perasaan apa-apa, yang penting kita siap ngangkut aja. Ngangkut, dapat ngangkut, langsung gitu aja. Jadi nggak ada yang namanya, padahal pada saat itu yang namanya barang-barang berharga, korban banyak sebetulnya. Cuman kita nggak ada kepikiran ke situ. Jadi yang penting kita tugasnya ngangkut para korban, itu aja. Ada ya kisaran kira-kira 400 lah, 400 meteran. 400 meter. Iya. Orang pada lari-larian tuh zaman dulu Pak ya, di sini ya. Ya, bukan lari-larian dalam arti tapi kita saling bahu-membahu gitu loh. Secepat mungkin untuk korban yang masih hidup kita bawa secepat mungkin. Jadi karena insya Allah kan masih bisa kita selamatkan untuk bawa ke rumah sakit. Sama jalur ininya belum aspal juga ya? Belum. Dulu ini belum aspal. Masih peluran kayak gitu tuh. Jadi aksesnya itu cuma ini satu-satunya untuk mengangkut para korban. Kalau untuk bangunan aulanya sendiri emang seperti itu dari dulu? Kalau aula itu dari tahun 77 sudah ada. 78. Sudah seperti itu ya? Iya, karena ini dulu kan Jawa Barat. Masuk DKI tahun 75. Oh. Nah, tahun 76 dibangunlah gedung untuk Balai Rakyat, namanya, untuk pertemuan warga. Pada saat itu dikelola oleh pihak kecamatan. Nah, untuk beberapa tahun ke depan dikembalikan lagi ke Dispora. Jadi Dinas Olahraga yang memegang gedung-gedung ini. Dulu kalau habis ngangkut nih malam, subhanallah, pokoknya kalau sudah malam nih, habis maghrib, nggak ada yang berani keluar. Kenapa tuh? Ya gimana sih, segitu banyaknya mayit. Masyarakat takut, kan apa? Trauma. Iya, trauma dengan bentuk korban. Banyak seluruh waris keluarga lah, pihak keluarga ke tempat tragedi itu membacakan doa, bacain Yasin segala macam. Pada saat itu ya, ngangkat posisi fisik badan, tapi kepala nggak ada. Kita bingung nyari kepalanya di mana. Korban itu. Ya, terus ada badan dengan kepala, tapi kakinya sama badan yang bawahnya kemana? Itu yang terkesan banget. Nah, jadi apa ya? Kesatu kita panik, kedua bingung. Seadanya korban kita bawa gitu loh. Terutama kalau bagi yang kurang mentalnya kurang kuat ya, mungkin orang-orang yang utuh yang diangkut. Kan banyak tuh juga orang yang utuh di dalam, cuman kan udah kondisinya sudah
kegencet lah, apa ininya sobek, apa gitu loh. Itu aja yang terkesan sama saya. Di gedung inilah kita evakuasi jenazah para korban yang lainnya. Nah, kebetulan lagi ada acara, jadi nanti kita jelaskan di dalam aja. Para warga sekitar mengaku sering mengalami kejadian mistis pasca terjadinya tragedi Bintaro 1. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja mampir ke channel Telusur, karena video itu ada di part 2 dari video ini, dan videonya udah gua upload di channel Telusur. Untuk linknya gua taruh di kolom deskripsi. Meluncur sekarang juga. Ya, pokoknya dari teras ini sampai ke dalam tuh mayat semua lah. Tergencet pada saat kereta belum ditarik ya, kan kegencet mesin banyak. Yaitu pada gimana ya posisinya gitu, karena badan kegencet gitu loh. Jadi nunggu setelah hari kedua baru tuh kereta ditarik. Nah, korban yang dari atas kereta atau yang kena dari Sudimara baru pada jatuh. Itu pun sudah keluar bau amis, bau busuk. Kalau mau menjelang maghrib, itu ada yang lihat mama atau nenek, ada orang kakinya nggak ada gitu. Itu anaknya buru-buru dibawa pulang. Ada yang palanya nggak ada yang bawa pulang.